Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ada Hasafira. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme itu? Jadi, kolonialisme itu berasal dari kata koloni yang artinya pemukiman. Nah, makna dari kolonialisme itu sendiri berarti upaya yang dilakukan negara penguasa untuk menguasai suatu wilayah atau suatu daerah dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Nah, contoh negara-negara yang melakukan kolonialisme ini adalah negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Contohnya itu seperti negara Portugis, Inggris, Belanda. Nah, kemudian masuk kepada imperialisme. Apa sih yang dimaksud dengan imperialisme itu? Jadi imperialisme itu berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Makna dari imperialisme itu berarti suatu sistem politik yang digunakan oleh suatu negara dengan tujuan untuk menguasai negara lain dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan dari negara tersebut. Nah, teman-teman, kisah perjalanan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 tidak luput dari campur tangan bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia pada saat itu. Nah, apa sih hal-hal yang mendorong mereka untuk datang ke Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor yang mendorong bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Yang pertama itu adanya konsep 3G, God, Glory, and Gospel, yang artinya kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Kristen. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, contohnya itu adanya penemuan seperti kompas, peta, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu runtuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, akibat runtuhnya kota Konstantinopel tersebut, sehingga bangsa-bangsa Barat Eropa mereka berbondong-bondong untuk mencari wilayah baru yang dijadikan sebagai sumber kekayaan mereka. Nah, kemudian mereka mulai melirik Indonesia yang ternyata memiliki rempah-rempah yang banyak sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk ke wilayah Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu perjalanan Marco Polo ke wilayah timur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara-negara Eropa yang pernah menguasai Indonesia. Yang pertama, Portugis. Bartolomeu Dias melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1488. Kemudian penjelajahan ini diteruskan oleh Vasco da Gama yang sampai di Goa, India pada tahun 1496. Ia pulang dengan membawa rempah-rempah yang berasal dari India. Nah, hal itulah yang mendorong bangsa Portugis untuk melanjutkan ekspedisinya ke timur. Nah, ekspedisi tersebut dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang kemudian sampai di Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511. Ia berhasil menguasai rempah-rempah yang ada di Malaka. Selanjutnya, Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik menuju India sekitar tahun 1492 sampai 1502. Namun, ternyata ada kesalahan karena sebenarnya ia sampai di benua Amerika yang ia pikir adalah India. Kemudian, penjelajahan tersebut dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang akhirnya berhasil berlabuh di Tidore. Kemudian, Belanda. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Namun, lantaran sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya ekspedisi ini terbilang gagal. Kemudian, sekitar tahun 1598 sampai 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Nah, dipimpin oleh Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Kemudian keberhasilan inilah yang menyebabkan semakin banyaknya pedagang Belanda datang ke Indonesia. Yang terakhir, Inggris.
Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Nah, pada tahun 1604, Henry Middleton sampai di Banten dan kemudian berlayar ke Ambon pada tahun 1605, lalu ke Ternate serta Tidore, sedangkan James Cook sampai ke Batavia pada tahun 1770. Nah, itu dia negara-negara Eropa yang pernah menguasai Indonesia. Nah, teman-teman, di antara bangsa-bangsa Eropa yang pernah memasuki wilayah Indonesia pada saat itu, negara Belanda merupakan negara yang paling lama menduduki wilayah Indonesia, sehingga Belanda berhasil membentuk suatu perusahaan perdagangan yang diberi nama VOC. VOC sendiri didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, apa sih tujuan didirikannya VOC? Jadi, VOC itu didirikan dan memiliki tujuan yaitu untuk menghindari persaingan dengan pedagang Belanda lainnya. Yang kedua, untuk menghindari atau meminimalisir persaingan dengan para pedagang dari bangsa lain seperti Inggris, Spanyol, dan juga Portugis. Nah, yang ketiga, untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Namun teman-teman, pada tahun 1799, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan. Lalu, apa sih yang membuat VOC bangkrut? Nah, ternyata yang membuat VOC bangkrut yaitu adalah pegawainya sendiri, di mana pegawainya banyak melakukan tindakan korupsi. Selain itu, VOC juga menanggung hutang akibat perang. Oleh karena itu, VOC akhirnya dibubarkan. Nah, setelah dibubarkannya VOC, lalu apa yang terjadi? Apakah negara Belanda langsung saja meninggalkan Indonesia? Namun ternyata tidak. Akhirnya kekuasaan Indonesia diambil alih oleh pemerintah kekuasaan Belanda yang pada saat itu dikuasai oleh Prancis. Kekuasaan Belanda yang dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte akhirnya mengangkat seorang jenderal bernama Herman William Reynolds pada tahun 1808. Nah, dengan tujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Lalu pada tahun 1911 digantikan oleh seorang jenderal bernama Johnson. Tak lama kemudian setelah ia menjabat, Belanda mengalami serangan oleh Inggris, yang kemudian Belanda akhirnya menyerah kepada kekuasaan Inggris. Oleh karena itu, Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris pada saat itu. Nah, pada tahun 1911, Pulau Jawa berhasil dipimpin oleh Thomas Sankara Raffles. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena pada tahun 1816 akhirnya Inggris mengembalikan kekuasaan kepada Belanda. Nah, setelah kekuasaan kembali ke tangan Belanda, Belanda mengangkat seorang jenderal bernama Van der Capellen. Nah, di mana Van der Capellen ini ditunjuk sebagai gubernur jenderal yang menerapkan pajak yang memberatkan rakyatnya, sehingga pada saat itu rakyat banyak yang mengalami perlawanan. Nah, kemudian Belanda juga mengutus seorang bernama Johannes van der Bots, di mana ia menerapkan sistem tanam paksa atau stelsel sejak tahun 1830. Nah, teman-teman, makna yang bisa kita ambil dari peristiwa kolonialisme dan imperialisme ini yaitu pada dasarnya yang melatar belakangi atau yang mendorong bangsa-bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia adalah atas dasar karena kekayaan rempah-rempah Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Eropa memperebutkan kekayaan tersebut dan juga mereka ingin memanfaatkan tenaga rakyat Indonesia untuk kepentingan negaranya sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila saya memiliki kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum